pagi adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi. Sudah lama ya kita tidak sekolah minggu. Kamu lagi ngapain sekarang? Lagi pada sibuk atau masih tidur? Ayo kita bangun. Kita siap-siap, kita mau memuji Tuhan walaupun di rumah saja. Tetap semangat. Yuk, bangun yuk. Bangun, 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 bangun. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau doa dulu. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena hari ini kita boleh bertemu walaupun kita cuma online, walaupun kita cuma di video aja, tapi nggak apa-apa ya. Tetap tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, pagi yang indah ini Engkau berikan kepada kami. Terima kasih kami sudah bangun. Kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, buat kami agar selalu beriman dan selalu taat serta patuh kepada orang tua dan guru kami. Bantulah kami Bapa, agar kami selalu percaya kepadamu seperti Bapa Abraham, dan kami tetap mencintai-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kita bangkit, kita mau nyanyi lagu Bapak Abraham. Nah adik-adik, sekarang siap sudah untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Yuk kita panggil siapa yang mau mengiringi lagunya dia? Kakak Icel. Yuk kita panggil Kakak Icel. Kemari. Nah, Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Baik kan? Kalian semua sehat kan di rumah? kangen ya kita ya Kak ya. Kangen banget. Yuk kita nyanyi yuk. Kita nyanyi ya, kita nyanyi Bapak Abraham. Ingat kan gayanya? Berdiri, jangan lupa gaya. 1, 2, 3, 4. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Lagi. Oke. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Terima kasih Kakak Icel. Sama-sama. Nah, tadi kan Kakak Icel sudah menyanyikan lagu yang judulnya apa tadi? Iya, betul. Bapak Abraham. Bunda Suci mau cerita tentang ketaatan. Ada seorang bapak bernama Pak Frans. Pak Frans memiliki truk yang besar sekali. Dia seorang supir truk. Setiap hari Pak Frans membawa truknya dari desa ke kota dan dari kota ke desa. Dia mengantar orang-orang yang mau pergi ke pasar untuk menjual barang-barang dagangannya seperti sayur-sayuran, ada yang jualan daging, ada yang bawa telur, macam-macam, semuanya banyak bawa ditaruh di dalam truknya Pak Frans. Dan Pak Frans pun bilang, Bapak Ibu, jalanan berkelok-kelok, kan jalanannya jauh, jadi berangkatnya harus malam-malam supaya tiba di kota jam 5 pagi. Jadi orang-orang bisa belanja. Jadi semuanya sudah masuk ke dalam truk. Terus pada saat truk
Frans mulai menyetir. Terus di persimpangan truknya membelok dan miring. Tapi pada saat miring, orang-orang ketakutan adik-adik. Orang-orang ketakutan. Ada yang melompat dari truk dan ada yang terjatuh. Banyak sekali yang melompat dan jatuh. Semuanya pada luka-luka. Pak Frans, oh, truknya tidak apa-apa. Pak Frans menghentikan truknya dan dia menolong orang-orang yang terjatuh. Semua ditolong. Lalu ada seorang bapak melihat ada anak kecil yang di dalam truk. Kok dia diam-diam aja? Dia panggil, "Nak, nama kamu siapa?" "Nama saya Carol." "Kamu tidak takut? Kenapa kamu tidak melompat?" "Karena aku percaya sama ayahku. Dia ayahku. Aku percaya dia akan mengantarku sampai ke kota dengan selamat. Jadi aku tidak melompat." Nah, adik-adik, Carol percaya kepada ayahnya. Dan sehingga Carol tidak mengalami cedera apapun. Carol bisa sampai dengan selamat. Sementara yang lain tidak percaya. Padahal Pak Frans seorang supir yang handal. Dia sudah biasa lewat jalan itu. Seharusnya yang lain tetap percaya. Tapi karena mereka tidak percaya, mereka berlompatan sehingga terluka. Betul, iya, terluka ya adik-adik ya. Nah, coba kenapa penumpang truknya melompat keluar tadi? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, betul. Karena mereka merasa takut. Iya, betul, merasa takut. Apa yang terjadi? Karena kalau mereka melompat keluar, iya, betul, mereka terluka. Betul sekali. Dan apa yang dilakukan Carol pada saat truknya berjalan miring? Ayo, Carolnya ngapain? Carolnya lompat juga atau duduk diam? Betul, duduk diam. Kenapa Carol tidak takut? Ada yang tahu? Karena Carol percaya kepada ayahnya. Siapa di antara kalian yang percaya sama mama dan papa? Iya, kalian semua percaya kan sama mama dan papa? Hebat. Ya, tentu saja kita semua harus percaya kepada mama dan papa. Karena mama dan papa itu adalah utusan dari Tuhan untuk menjaga kalian. Halo adik-adik, sekarang kakak mau cerita tentang kisahnya Bapak Abraham dan Ishak anaknya. Cerita kakak ini diambil dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai dengan 19. Jadi waktu itu Allah bermaksud untuk menguji ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Allah. Allah memanggil Abraham dan berkata, "Abraham, pergilah ke tanah Moria dengan Ishak anakmu yang engkau kasihi itu. Di sana ada sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkanlah Ishak kepadaku sebagai kurban bakaran." Keesokan paginya, Abraham mempersiapkan kayu, membelahnya, lalu mengikatnya, dan meletakkannya di atas keledainya. Ia berangkat bersama Ishak dan kedua hambanya. Setelah 3 hari perjalanan, dari kejauhan Abraham melihat tempat yang dimaksud Tuhan. Lalu Abraham berbicara kepada 2 hambanya itu, "Tunggulah kalian di sini. Aku dan Ishak anakku akan menyembah Tuhan. Setelah kami selesai, kami akan kembali lagi ke sini."
Kemudian Abraham dan Ishak pergi menuju tempat itu. Di perjalanan, Ishak bertanya kepada bapaknya Abraham, "Bapak, api dan kayu sudah kita bawa. Lalu di manakah anak domba yang akan kita persembahkan?" Lalu Abraham menjawab, "Anakku, anak domba itu akan Tuhan sediakan." Kemudian sampailah Abraham dan Ishak di tempat yang dimaksud Tuhan. Abraham mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah semuanya siap, Abraham membaringkan Ishak di atas kayu. Lalu terdengarlah suara malaikat Tuhan dari atas langit. Melalui malaikat itu, Allah berbicara, "Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku sudah melihat kesetiaan dan ketaatanmu kepadaku." Lalu Abraham melihat di sekelilingnya. Ia melihat seekor anak domba yang tanduknya terjerat di semak semak. Diambillah anak domba itu, disembelihnya, lalu dipersembahkannya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran menggantikan anaknya. Lagi melalui malaikatnya Tuhan berbicara kepada Abraham, "Abraham, engkau tidak menolak memberikan anakmu yang engkau kasihi kepadaku. Karena itu aku sungguh melihat ketaatanmu. Karena ketaatanmu, aku akan memberkati engkau melimpah-limpah. Aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut." Ketika selesai Abraham mempersembahkan anak domba itu, Abraham bersama Ishak kembali kepada hambanya. Lalu mereka semua pergi bersama-sama meninggalkan tempat itu. Nah, adik-adik, demikian cerita kakak mengenai ketaatan Bapak Abraham. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa meneladan ketaatan dan kesetiaan Bapak Abraham. Kita harus belajar bagaimana Bapak Abraham begitu taat dan setia akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau cerita tentang seorang beato. Beato itu apa adik-adik? Beato itu satu tahap menuju menjadi santo atau santa. Berarti sepanjang hidupnya ia selalu setia sama Tuhan. Maka dari itu ia dikuduskan oleh gereja. Nama beatonya Beato Yohanes dari Almodovar. Almodovar itu adalah sebuah kota di Spanyol. Pada awalnya Yohanes itu adalah seorang budak. Namun ia sangat dikagumi oleh Santa Teresa dari Avila. Siapa sih Santa Teresa dari Avila? Beliau adalah seorang suster, seorang biarawati. Santa Teresa dari Avila pernah berkata kepada Yohanes kecil, "Yohanes, belajarlah dengan baik. Suatu saat nanti, engkau akan mengikuti jejakku untuk menjadi seorang biarawan." Nah, karena kata-kata itu, Yohanes termotivasi untuk belajar. Dia belajar dengan giat, dia belajar dengan rajin, dan semasa kecilnya, semasa sampai remaja, semasa sekolahnya, dia menjadi anak yang pandai. Ia juga meneladani Santa Teresa dari Avila untuk selalu berdoa dan berpuasa. Nah, ternyata setelah Yohanes menjadi dewasa, perkataannya Santa Teresa dari Avila menjadi kenyataan. Ternyata benar-benar Beato Yohanes menjadi seorang biarawan. Seperti Santa Teresa dari Avila, ia masuk ke dalam suatu ordo, suatu perkumpulan biarawan-biarawan
yang bernama Ordo Tritunggal Maha Kudus. Waktu semasa dia belajar, dia sangat sering mengalami segala macam godaan. Kadang suka malas, kadang suka sombong karena dia kan pintar. Dia kadang suka menyombongkan kepintarannya. Tapi dia berhasil melalui semuanya itu karena dia rajin berdoa dan rajin berpuasa. Nah, akhirnya ia berhasil menjadi seorang biarawan di ordo itu. Nah, kepandaiannya dan kepintarannya itu tidak membuat dia sombong loh. Hebat ya dia ya. Dia malah semakin rendah hati. Dia dikenal orang-orang sebagai pecinta orang-orang miskin dan pecinta orang-orang yang sederhana. Ia sangat dicintai oleh orang-orang yang menderita, yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Nah, cintanya Beato Yohanes kepada orang-orang miskin ini sangat terbukti ketika waktu itu ada sebuah wabah penyakit. Wabah penyakit yang merajalela. Wabah penyakitnya kayak kita sekarang ini, kayak zaman COVID-19 ini. Tapi waktu itu namanya wabah penyakit pes. Nah, wabah penyakit itu sangat berbahaya. Itu sangat menular. Tapi Beato Yohanes tanpa takut. Dia tidak takut untuk merawat orang-orang miskin yang menderita kesakitan. Kesakitan gara-gara penyakit itu. Nah, dia ikut membantu para tenaga medis yang menangani pasien-pasien itu. Dan dia tidak mempedulikan kesehatan dirinya. Padahal badannya dia sudah mulai sakit, sudah mulai lemah, tapi dia tidak peduli sama keadaan tubuhnya. Nah, selain itu, Beato Yohanes juga berusaha untuk membuat suatu perubahan di dalam ordonya. Ada sesuatu yang kurang baik, Beato Yohanes ingin memperbaiki hal tersebut. Tetapi, lagi-lagi Beato Yohanes menghadapi tantangan. Nggak semuanya teman-temannya setuju dengan apa yang mau dikerjakan oleh Beato Yohanes. Mereka mencemooh, Yohanes ngapain sih kamu capek-capek bikin peraturan baru, bikin sesuatu yang baru di ordo ini. Ngapain? Kita udah hidup enak, kita tinggal berdoa dan berpuasa dan melayani orang-orang aja. Dia dicemooh sama teman-temannya, bahkan suka dikata-katain. Tapi seperti yang tadi sudah kakak bilang, Yohanes itu orangnya rendah hati. Dia tidak sombong dan dia juga sabar. Ketika dia mendengar perkataan yang buruk dari teman-temannya, dia tidak ambil pusing. Dia tetap yakin berjalan di jalan yang benar. Dia tetap mau melakukan perubahan sampai akhirnya hal itu berhasil. Yohanes yang rendah hati keluar sebagai pemenang. Dia berhasil membuat pembaharuan di dalam ordo Tritunggal Maha Kudus. Dan teman-temannya itu yang pernah ngatain dia, yang pernah memfitnah, yang pernah buat kata-kata yang gak benar ke Yohanes, akhirnya lambat laun mereka mau minta maaf sama Yohanes. Mereka lama-lama mengakui bahwa Yohanes itu benar. Nah, Beato Yohanes punya suatu doa yang terkenal dan selalu diucapkannya, yaitu, "Ya Tuhan, bila aku masih dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan-Mu, aku tidak akan menolaknya. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Wah, Yohanes setia sekali sama Tuhan Yesus ya. Nah, karena itu kita
kita juga harus meneladan dari kisah Beato Yohanes ini yang mau menjadi alatnya Tuhan dalam memberitakan kerajaan surga, memberitakan kebenaran, memberitakan cinta kasih dari Tuhan untuk keluarga kita, untuk papa mama, untuk adik, untuk kakak, untuk teman-teman, untuk semuanya. Kita mau seperti Beato Yohanes yang selalu setia dengan pekerjaan-pekerjaan agung yang sudah dititipkan Tuhan ke kita ya. Nah, sekarang adik-adik, siapa yang mau bikin aktivitas? Ayo ditunggu ya. Oke adik-adik, siapa yang mau bikin ini? Siapa yang tahu ini? Macan ya. Kita bikin macan yuk. Kalian cukup punya kertas seukuran 1 halaman buku aja. Buku tulis ya. Warnanya kuning kalau bisa. Nanti kita lipat 2. Ya. Kita lipat 2. Tuh, kita lipat 2. Setelah kita lipat 2, kita potong. Seperti ini. Seperti ini. Sudah? Kalau sudah, ujungnya kita lipat sedikit. Kita lipat sedikit aja, sekitar 1 cm. Semuanya. Jadi seperti ini. Lalu kita bikin lingkaran. Kurang lebih diameternya 7 cm atau sebesar gelas aqua. Pinggirannya kita cetak jadi bulatan. Lalu di sininya kita tempel. Jadi kepala, ya kan? Terus kita bikin seperti ini. Kita tolong mama dan papa bantu ya. Nih, kita tempel juga. Sudah? Tolong pegangin kakak Ica di sini.
Bunda Susi? Kita bikin ekor. Bikin ekor. Masa harimaunya nggak punya ekor? Nah, ekornya kita taruh di tengah-tengah. Yuk. Tempel. Jadi ekornya. Nih, ekornya taruh di tengah-tengah ya adik-adik. Nah, setelah itu udah selesai. Tinggal digambar deh. Kayak Lion King. Kita gambar. Jadi seperti ini nanti. Nih. Kalau adik-adik udah gambar, nanti harimaunya jadi seperti ini. Oke. Nanti ntar kalian akan bikin dan jadi deh. Gimana? Mudah kan? Kita buat ya. Oke. Sampai ketemu lagi adik-adik. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Cerita yang lain lagi. Dan tetap semangat. Jangan lupa di rumah saja. Rajin cuci tangan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Jangan keluar kalau tidak perlu. Di rumah saja juga jangan lupa berdoa. Sampai jumpa lagi. Salam sayang. Kakak Cia sini dong. Sampai jumpa adik-adik. Bye. Tuhan berkati.